Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya Hanifah Nadia Mufaddilah dari Prodi Ahwal Syakhsiyah 1. Di hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan materi saya mengenai implementasi penegakan hukum di kota saya, yaitu Kota Klaten. Mari kita simak materi berikut ini. Sebelumnya, mari kita merenungi bersama. Bagaimana kita bisa mengetahui sebuah kota telah menegakkan hukum atau bahkan telah merealisasikan hukum di kotanya? Nah, pertama-tama dengan cara kita menganalisa di setiap daerah yang berada di kota tersebut. Kemudian, apakah ada sanksi yang berada di daerah tersebut dalam permasalahan tersebut? Lalu, tahap yang terakhir adalah kita perlu mengetahui dampak dari permasalahan yang telah ditegakkan hukum di dalamnya, sehingga kita dapat mengetahui implementasi penegakan hukum di daerah tersebut. Mari kita simak secara seksama. Semangat! Terapkan sanksi baru. Satpol PP Klaten jaring 42 warga yang melanggar kedisiplinan. Sebanyak 42 warga Kabupaten Klaten terjaring razia dalam penegakan hukum protokol kesehatan sesuai peraturan Bupati Perbuk Klaten nomor 40 tahun 2020. Razia perdana dalam penegakan Perbuk nomor 40 tahun 2020 ini menyasar dua jalan utama di Klaten, yakni di Jalan Pemuda dan Jalan Merapi dekat Tugu Adipura Klaten. Penegakan disiplin sendiri berlangsung selama 1,5 jam, yakni pada pukul 8 WIB hingga pukul 9.30 WIB. Pada razia kali ini, selain Satpol PP, juga ada unsur dari Polres Klaten, Kodim 0723 Klaten, Dinas Perhubungan, Kesbangpol, hingga Orari. Sebagaimana diketahui, setelah melakukan masa sosialisasi selama 3 hari, mulai hari ini, Kamis, tanggal 3/9/2020, Perbuk 40 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan resmi berlaku di seluruh wilayah Klaten. Sanksi tegas diatur bagi para pelanggar, seperti penahanan KTP elektronik atau kartu tanda pengenal selama 10 hari, hingga sanksi sosial berupa membersihkan fasilitas umum. Harapannya, penerapan sanksi dari Perbuk Klaten nomor 40 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Klaten tersebut dapat memberikan efek jera bagi masyarakat, sehingga masyarakat semakin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan sebaran virus corona bisa menurun. Setelah saya menganalisa di beberapa daerah yang berada di kota Klaten ini, saya menjumpai satu dari beberapa daerah yang mana di sana ditegakkan sebuah hukum tentang pembuangan sampah di sungai-sungai besar. Desa ini terletak di Kecamatan Delanggu. Para warga desa tersebut telah mengesahkan sanksi baru, yang mana permasalahan ini bermula dari warga yang sering sekali membuang sampah sembarangan, atau bahkan membuangnya di sungai-sungai besar. Karena para warga telah mengetahui dampak negatif atas perbuatan mereka, para warga bersepakat untuk memutuskan tindakan lanjut, yaitu denda dengan nominal
1 juta rupiah. Ya, banjir. Banjir adalah sebab pertama yang mendorong masyarakat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini adalah para warga telah mengambil pendapat dan memiliki keputusan bahwa akan mengadakan pengosongan lahan tanah untuk pembuangan tempat sampah, sehingga para warga mudah untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti yang kita ketahui, penyalahgunaan narkotika di dunia dari perkembangan zaman semakin meningkat, meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya, termasuk di Indonesia. Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Narkotika dapat digunakan dalam dunia kesehatan, namun kalau disalahgunakan akan mengakibatkan pengaruh yang lebih besar dibanding dengan manfaatnya, sehingga timbul pendapat-pendapat baik dari pemuka agama maupun masyarakat untuk memberi hukuman mati. Setelah saya menelusuri jejak pengedar narkoba yang terletak pada Desa Jambon, Kecamatan Juwiring, telah menjadi saksi bahwa yang menerapkan hukum tindak pidana ini akan menjadi lebih baik, seperti perubahan pada ibadahnya terhadap Allah atau terhadap Tuhannya sesuai keyakinan masing-masing. Hukum pidana Islam adalah sanksi takzir. Hukuman diserahkan kepada ulil amri dan menentukan bentuk hukumannya, di mana dalam hal ini hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman dari yang ringan sampai yang terberat. Menurut pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan hukuman mati, serta denda paling sedikit yaitu 1 miliar, dan yang paling banyak ada sekitar 10 miliar rupiah. Implementasi penegakan hukum pengedar narkoba yang terletak pada Desa Mrisen, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten ini menjadi salah satu sorotan bagi seluruh warga Kota Klaten. Karena solusi yang tepat untuk menangani pecandu narkoba adalah rehabilitasi sosial, yaitu berupa penyuluhan terhadap masyarakat dan kegiatan kerohanian terhadap pelaku pengedar narkoba. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.